Hadirin jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tema kajian kita pada kesempatan sore hari ini? Keutamaan ngaji. Saya sengaja menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat umum, ngaji. Tapi kebanyakan masyarakat kita tuh kalau ngomong ngaji itu yang ngaji ikro, gitu. Padahal ngaji itu ya luas pemahamannya. Dia kita mengkaji sebuah ilmu. Berkaitan dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya di dalam Quran surat Ad-Dumar ayat 9. Ayat ini yang dapat kita jadikan sebagai bahan renungan dan pemompa jiwa kita serta motivasi kita untuk senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Di dalam Quran surat Al-Dumar surat ke-39 ayat 9, Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Bahwasanya tidak mungkin disamakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwasanya ayat ini istifham bermakna ingkar. Ya, sebuah pertanyaan. Tadi ada isim istifham hal. Tapi padahal ini menunjukkan pengingkaran. Artinya bahwa tidak mungkin sama dan tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sampai kapanpun tidak akan pernah sama. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian lahir sebuah pertanyaan, perbedaannya di mana antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji, orang yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dengan orang yang tidak pernah mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Bedanya di mana? Nah, jika kita merenungkan, ada sebuah penjelasan dari para ulama, di antaranya Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala di dalam kitab tafsirnya, dan juga ada sebuah penjelasan dari Imam Ash-Shura dalam kitab tafsirnya. Apa kitab tafsir Imam Ash-Shura? At-Tahrir wa Tanwir. Nah, setidaknya jemaah sekalian ada 5 perbedaan induk antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Itu ada 5. Ini yang insya Allah akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Dan insya Allah setelah kita mempelajari ini, kita akan memahami perbedaan antara orang yang ngaji dan orang yang tidak ngaji. Dan kemudian harapannya tumbuh motivasi kita untuk senantiasa duduk di majelis ilmu. Apa 5 yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Yang pertama adalah al-ihtida'u ila syai'il maqsudi nawaluhu bil 'amali wa huwa maqamul 'amal. Yaitu adalah orang yang berilmu, dia mengetahui petunjuk-petunjuk untuk sampai kepada tujuan. Kita semua menyadari bahwasanya hakikat kita hidup di dunia ini adalah kita sedang melakukan sebuah perjalanan yang cukup jauh, namun waktunya sangat singkat. Tentunya dalam kita melakukan sebuah perjalanan ini kita butuh petunjuk. Kalau kita tidak mengetahui petunjuk itu, maka dapat dipastikan tersesat. Nggak usah adu-adu. Saya tadi barusan berangkat dari rumah menuju ke musola. Ya sebenarnya sudah dikasih tahu sama Ustaz Zainal,
alamatnya, tapi yo sik nyasar, walaupun yang ke barat sedikit, habis itu menerka-nerka. Biasanya orang kalau tidak tahu petunjuk itu apa? Menerka-nerka. Kalau istihate tepak yo nyampe, tapi kebanyakan nggak tepak. Iki nanti iki kanan apa kiri, akhirnya tanya dapat petunjuk baru sampailah di musola yang kita cintai ini. Ini baru urusan masalah dunia. Bagaimana dengan surga? Jalan kita menuju surga itu sangat terjal dan tidak mudah. Kalau kita hidup di dunia ini, modal kita hanya otodidak saja, nggak punya peta, nggak punya kompas, nggak punya petunjuk. Kira-kira sampai nggak ke surga kira-kira? Pertanyaannya, nggak sampai. Nggak sampai. Dan untuk masalah kita mencari sebuah alamat aja kita butuh petunjuk. Ya. Tapi ketika kita tidak mengetahui petunjuk itu, kita tidak akan mungkin sampai kepada tempat tujuan kita. Dan orang yang dia tidak ngaji, dia tidak menuntut ilmu agama, maka dapat dipastikan dia akan tersesat dalam kehidupannya. Karena dia tidak mengetahui petunjuk untuk mencapai kepada surga. Adapun terbalikannya, mafhum mukhalafahnya, bahwa seseorang yang dia mengetahui petunjuk dalam kehidupannya, dia mau ngaji, duduk, bersimpuh di majelis ilmu, maka dia akan mengetahui jalan menuju surga, bahkan dimudahkan. Hal ini selaras dengan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Hadis ini datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, di mana Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bi tariqan ila al-jannah." Kata baginda Nabi SAW, barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu agama, mengorbankan waktunya, tenaganya, fikirnya, hartanya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan tidak ada ibadah yang menjadikan sebab pelakunya mendapatkan jalan pintas menuju surga kecuali dengan menuntut ilmu agama. Makanya menuntut ilmu agama itu adalah ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mulia dari ibadah-ibadah lainnya. Ada seorang yang bertanya, bagaimana mungkin menuntut ilmu lebih agung, lebih mulia dari ibadah-ibadah lainnya? Bukankah salat itu agung? Bukankah puasa itu mulia? Bukankah membayar zakat haji itu agung? Ibadah yang besar, betul. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa sholat? Apakah kita bisa berpuasa, zakat, haji dengan baik dan benar sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya tanpa didasari dengan ilmu? Nggak mungkin. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, bisa haji, bisa zakat, dan melakukan ibadah-ibadah lainnya, semua bisa kita lakukan dengan dasar ilmu. Nah, yang menuntut ilmu itu adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, sehingga menjadikan sebab pelakunya mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan pintas menuju surga. Maka artinya seseorang dia tidak akan mungkin bisa mencapai kepada surga kecuali dengan menuntut ilmu agama. Orang yang tidak ngaji, dia tidak akan mungkin bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pengen masuk surga, ya, semuanya ingin masuk ke dalam surga, ya. Niatnya ke surga, tapi karena nggak tahu jalan,
ya, ingin ke surga, alih-alih malah ke neraka. Orang kalau nggak tahu petunjuk itu capek, bro. Kesini mentok, ke kiri mentok, ya. Ada orang, Ustaz, saya udah capek hidup ini. Saya rasanya pengen mengakhiri hidup ini. Saya sudah kesini nggak ada jalan, kesana nggak ada jalan. Itu orang kalau nggak tahu petunjuk Allah, depresi, stres, kena mental illness, karena dia nggak tahu petunjuk. Padahal ratusan bahkan ribuan Allah ungkap solusi-solusi dari segala permasalahan itu ada di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini orang dia nggak menuntut ilmu itu pengen masuk surga. Mungkin sebagian orang dia berusaha untuk bagaimana mencapai ke surga, ya, alih-alih justru masuk ke dalam neraka. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam surat Al-Ghasyiyah. Kita semua menghafal surat itu karena memang surat ini merupakan surat yang sangat spesial. Kenapa saya katakan surat sangat spesial? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, mensyariatkan kepada kita untuk membaca surat ini di momen-momen yang sangat spesial, di momen seluruh manusia, khususnya kaum muslimin hadir pada saat itu, yaitu pada hari Jumat, ketika sholat Jumat dan ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Surat Al-Ghasyiyah artinya ada makna yang sangat dalam terkandung di dalam surat ini. Kita bisa buka di dalam Quran surat Al-Ghasyiyah, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hal ataka hadithul ghasyiyah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Jadi nama hari kiamat itu banyak, ya, ada Al-Qariyah, ada Al-Ghasyiyah. Wujuhi yawma idin khasyiyah, di mana pada hari itu banyak wajah-wajah yang tunduk terhina, bersedih dia, menyesal dia. Kenapa? Amilatun nasibah, karena mereka sudah merasa bekerja keras, melakukan segala aktivitas amalan-amalan ketika di dunia. Segala kepayahan sudah dia lewatkan. Tasla naran hamiyah, tapi justru mereka masuk ke dalam api neraka yang sangat panas. Di dunia dia sudah merasa melakukan sebuah amal solih, kata Allah. Dia sudah berlalu, saya ini sholat loh, saya ini puasa, tapi kok saya malah masuk neraka. Sehingga dia merasa terhina pada saat itu, merasa menyesal pada saat itu. Karena kata para ulama, ibadah yang mereka lakukan tidak didasari dengan ilmu. Dia sholat, tapi dia nggak tahu bagaimana sholat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Padahal baginda Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi. Setiap agama itu punya aturan, semua agama tak terkecuali Islam. Dan ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang muslim, kita harus mengikuti aturan-aturan mainnya, norma-norma yang sudah diatur di dalam Islam sesuai buku petunjuknya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya dalam kita melakukan aktivitas ibadah, kita tidak boleh semau kita. Gitu loh Pak. Sholat yo melu tuntunane ke Kanjeng Nabi. Poso ngeten niku. Zakat ngeten niku. Ada tata caranya semua. Nah, kalau kita misalkan melakukan ibadah semau kita, maka yang terjadi sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Ghasyiyah ini. Dia merasa sudah lelah, capek melakukan ibadah, namun justru timbal baliknya tasla naran
hamiyah. Mereka masuk api yang sangat panas. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana juga Allah sebutkan dalam akhir surat Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan 104. Kita sering mendengarnya atau membacanya setiap malam Jumat. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, apakah ingin kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang perbuatannya paling rugi? Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayawatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang yang usahanya sia-sia dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka itu sudah melakukan perbuatan yang sangat baik. Ya. Dia sudah melakukan amal soleh, dia sudah melakukan ibadah, tapi kata Allah Subhanahu wa taala sia-sia, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kita mulai terlihat nampak perbedaannya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu, dia dalam melakukan suatu ibadah berdasarkan ilmu. Adapun orang yang tidak berilmu, tentunya dalam dia melakukan ibadah tanpa ilmu, berlandaskan apa? Hawa nafsu. Menjadi ahlul hawa, pengekor hawa nafsu. Atau yang menjadikan landasannya ra'yu, akalnya tadi menerka-nerka. Nah, itu. Menerka-nerka. Sehingga yang terjadi apa? Semua tujuannya sama, pengen masuk ke dalam surga. Semua manusia kalau ditanya pengen masuk surga, betul gak? Gak ada manusia, kamu mau kemana akhirnya? Neraka, gak ada. Semuanya pengen masuk surga. Iki lek neraka ya waduh, kudu dikono rumah sakit deh. Semua pengen masuk surga, tujuannya semua sama. Bahkan mohon maaf, yang non muslim pun kalau ditanya pengen masuk surga, tapi caranya untuk mencapai surga ini yang berbeda antara ahlul ilmi dengan seseorang yang tidak memahami ilmu agama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Berbeda dan tak akan pernah sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibn Ashur adalah wal jahilu yuridu salamata fayaqa'u fil halakah. Orang yang tidak memahami ilmu, orang yang jahil, orang yang ngapunten bodoh, orang yang tidak memahami ilmu agama, dia menginginkan keselamatan tadi, pengen selamat hidupnya, fid dunya wal akhirah, pengen selamat. Tapi justru dia terjelembab ke dalam jurang kebinasaan. Ya. Sehingga orang yang tidak berilmu itu lebih rentan terpelosok, lebih rentan terjatuh dalam lubangan dosa, karena dia tidak memahami. Kalau orang yang sering misalkan nih, sering main ke Blitar Kota, lewat jalan yang sama, sering, kira-kira dia hafal nggak mana jalan yang lobang, ya kan? Tahu nggak kira-kira? Oh ini jalan yang lobang, ini jalan yang lebih cepat lewat sini, dia kan tahu, karena dia sering, intensitasnya lebih besar. Tapi orang yang dia tidak sering ke kota Blitar, ya yang pertama nyasar, yang kedua jeduk terus, bolongan mana. Kami dulu ketika masih dinas di Juanda, jalan yang sering saya lalui kalau di sana itu ada namanya Lingkar Timur, Pak. Memang jebakannya banyak, bolongannya akeh. Awal-awal berangkat kantor mesti jeblok terus, sering jeduk gitu, sering. Tapi karena kita sudah 3 tahun, 4 tahun, apal gitu. Kadang kasihan kalau orang jeduk loh kan. Aku sebenarnya sini, dia malah ke situ gitu. Karena kita sudah paham, sudah ngerti, hafal mana jalanan yang ada lubang-lubangnya dan tidak tahu. Nah, perbedaan ahlul ilm, orang yang menuntut ilmu agama, orang yang memahami ilmu agama dengan orang yang tidak memahami ilmu, dari sini. Orang yang dia menuntut ilmu agama, orang yang ngaji, sering duduk di majelis ilmu, dia paham
Ya, lubang-lubang yang membuat dia terjatuh ke dalam kubangan dosa dia tahu. Toh pun dia terjatuh, karena namanya manusia, tidak ada yang ma'sum, kullu bani adam khata'. Setiap manusia itu salah. Tetapi dia sadar terhadap kesalahannya. Itu loh. Ini bedanya ahli ilmu dengan yang tidak. Sehingga ketika dia terjelebab ke dalam lubang dosa, ya namanya manusia. Toh pun meskipun dia hafal, suatu waktu mungkin dia bengong, ya kan? Tidak sadarkan diri. Apa istilahnya cowoknya itu? Yo, kalau kita itu bahasanya bengong, gitu. Pasti juga akan terjelebab juga. Gitu. Tapi bedanya orang yang pahami ilmu agama, dia akan cepat berdiri dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang dia tidak pernah ngaji, tidak pernah menuntut ilmu agama, enggan mempelajari Al-Quran hadis, dia tidak memahami, bahkan dia tidak menyadari bahwasanya apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat adalah perbuatan dosa. Ini celaka, mengerikan. Dosa, tapi orang rumongso dosa, malah membela diri, jelas-jelas salah. Sebenarnya kalau salah, taubat beres, ya. Yang penting pengakuan salahnya itu loh, yang dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pengakuan salahnya itu. Tapi ketika seorang dia tidak menyadari bahwa dirinya salah, ini yang bahaya, ya, ini yang membahayakan. Dia akan terus melakukan sebuah kesalahan sehingga apa? Semakin jauh dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Makanya penting kita itu sekali lagi ngaji, terus kita menuntut ilmu. Sampai kapan kita ngaji? Sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus ngaji. Yang ngomong di depan juga wajib ngaji, bahkan harus lebih sering ngaji. Gitu. Harus lebih sering ngaji. Makanya menuntut ilmu itu harus senantiasa kita bersemangat, ya. Terus kita bersemangat, jangan lemah. Ketika kita futur, males, ya berdekat-dekatlah dengan orang yang saleh supaya kita bisa semangat lagi. Namanya iman itu kan yazidu wa yanqus, ya. Iman itu kadang di atas, kadang turun. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Taat naik dengan ketaatan dan akan turun dengan kemaksiatan. Makanya pentingnya kita punya circle orang-orang yang saleh, komunitas orang-orang yang saleh, satu jamaah. Itu saling mengingatkan, nanti kok gak ketok nang masjid. Ojo ditahdir wong gak ketok masjid ditahdir. Ki nang ndi ki wah iki dudu ahli sunnah iki. Waduh. Bahaya, bukan hal yang remeh untuk mengatakan orang ahli sunnah. Ya mungkin saja dia sakit, dicengok gitu kan. Jadi ketika ada saudara kita dia mungkin tidak nampak di masjid sholat berjamaah atau menuntut ilmu, dijenguk, didekati, ya siapa tahu dia memang dalam keadaan sakit. Toh pun dia tidak sakit, mungkin males bro, ya wajar namanya manusia. Terus didekati, oh tambah dia tuh gitu, ya harus didekati. Hadirin jamaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang menjadikan perbedaan yang nomor dua, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi orang yang dia tidak memahami ilmu agama, ya, dia tidak memahami, ya, tidak memahami mana hal-hal yang dapat menjerumuskan dia kepada kebinasaan. Dia tidak memahami mana jalan-jalan keselamatan, dia tidak memahami. Sehingga ketika dia terpelosok, dia tidak menyadari bahwa dia sedang terjatuh. Adapun orang-orang yang dia menuntut ilmu agama, dia mempelajari petunjuk-petunjuk Allah, dia akan, walaupun dia terjatuh, dia akan sadar diri dan kemudian dia akan bangkit kembali. Oleh karenanya jamaah sekalian, Nabi SAW itu bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin."
Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Jadi orang-orang yang ditakdirkan kebaikan, memang kita tidak pernah tahu takdir Allah. Takdir Allah sudah 50.000 tahun sudah tercatat rapih di Lauhul Mahfuz. Kita memang tidak pernah tahu. Tapi setidaknya Allah memberikan sinyal kepada kita, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa ditakdirkan kebaikan Allah, maka dia difahamkan agama. Artinya ketika selama kita bersemangat untuk menuntut ilmu, alhamdulillah, tanda Allah mentakdirkan kita terhadap kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Ya. Makanya orang yang berilmu itu dikaruniai kebaikan dengan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu hal-hal yang menghalanginya dengan Allah dalam ibadah, tahu mana yang halal, mana yang haram. Oh, ini gak boleh, muamalah seperti ini tidak dibenarkan, ini termasuk riba, ya, ini termasuk gharar. Paham? Oh, mohon maaf, kalau ini sudah melenceng dari akidah Islamnya, ini masuk dalam kesyirikan. Paham? Tapi masih gak nonton, bablas saya. Natal ya kalau Natalan, ya nggak ngerti karena memang tidak memahami, gitu. Itu yang menjadikan perbedaannya. Hadirin jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang menjadikan perbedaan seorang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu adalah maqamu unsi al-inkishaf, yaitu maksudnya adalah orang yang berilmu itu senantiasa nyaman ketika berhadapan dengan takdir Allah, ya, merasa nyaman, ya, ketika dia berhadapan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena dia memahami hikmah-hikmah di balik takdir Allah, ya. Misalkan seperti orang yang ketika dia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang dia tuh ngaji, Pak, Bu, dia nuntut ilmu agama, kemudian dia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ayat-ayat yang dia kaji itu, hadis-hadis yang dia pelajari itu muncul di pelupuk matanya, ada hadir di hadapannya, sehingga itulah yang mengokohkan dirinya dalam menghadapi setiap takdir-takdir Allah. Dia ketika dikatakan musibah, dia ingat kan habis ngaji Quran Asy-Syu'ara ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dia ingat dengan ayat itu, di mana Allah berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, akibat perbuatan dosamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan yang kau perbuat. Sehingga dia gak ngomel-ngomel, gak menggerutu, gak mencari kambing hitam, ya kan? Kalau orang yang gak paham ilmu agama dapat masalah, bojone kena, anaknya kena, wis mari anaknya diseneni ketemu tonggone, soalnya kok Pak, yuk gara-gara sampean iki, tonggone gak ada apa-apa, nggak ngerti apa keluar rumah moro-moro di Senin, yuk gara-gara sampean iki aku malah kena musibah ngene iki. Lah apa Pak? Aku lo tas metu teko omah. Ini orang yang tidak berilmu. Semua orang lain disalahkan, padahal jawabannya jelas di dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 30, bahwasanya setiap musibah yang menimpa dirimu adalah disebabkan karena tanganmu sendiri, sebab dosa kita sendiri. Jangan nyalakan orang lain. Justru Allah memberikan musibah kepada kita itu karena Allah sayang sama kita. Untung kita masih dikasih hidup sehingga kita bisa bertaubat. Ibaratnya ku selentik, gitu loh. Jadi salah satu bentuk surat cinta dari Allah itu terhadap hambanya, Allah memberikan musibah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah sebagai teguran, kamu itu salah. Balio, jangan terus nyalakan orang lain. Rumongso bener, wong liya keliru. Ini bukan orang yang berilmu. Kalau orang berilmu tidak demikian. Anak bikin masalah,
pulang ngaji pengennya disambut istri, disambut pasangan hidup dengan gembira, dengan senyuman. Kok malah omelan. Orang yang berilmu karena tadi di masjid ngaji la tafdhab walakal jannah, janganlah marah maka bagimu surga. Kira-kira marah enggak? Enggak. Mau marah enggak jadi marah. Kenapa? Karena ingat dengan sabda Nabi SAW, la taghdab walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Biasanya kalau kita menjumpai ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang balasannya itu surga, ketahuilah Bapak Ibu sekalian, tidak mudah. Tidak mudah. Kelihatannya sepele, tapi demi Allah itu tidak mudah. Contohnya hadisnya tadi, la taghdab walakal jannah, singkat, padat. Jangan marah bagimu surga. Gampang. Coba amalnya. Bangil Pak. Tapi ketika seorang itu memang dia betul-betul memahami hadis ini, setiap takdir-takdir yang menimpa dirinya mengganggu kehidupannya, memancing emosinya, dia ingat dengan hadis ini sehingga dia tidak jadi marah. Ini bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi orang yang berilmu itu tahu hikmah-hikmah di balik takdir Allah, bahwasanya setiap ketetapan Allah itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz dan semuanya terbaik untuk hambanya. Sekalipun secara zahir misalkan nggak bagus, sakit itu bagus nggak bagus. Tapi hakikatnya manusia yang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menjadikan penggugur dosa, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hatta syaukatu yushakuha, meskipun duri yang menancap pada dirinya. Mungkin kalau kita mau istilahkan sekarang seperti jerawat, bisul. Itu kalau kita sabar akan menjadikan penggugur dosa. Sehingga orang-orang yang menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama, dia akan memahami, dia akan memahami apa hikmah-hikmah di balik takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak pernah menjumpai, sama sekali tidak pernah menjumpai cerita-cerita orang yang dia fokus hidupnya menuntut ilmu agama depresi, bunuh diri. Mungkin Bapak pernah mendengar ada cerita, ada misalkan ulama overdosis gara-gara ngaji tafsir, ada nggak? Ada nggak? Ulama ini meninggal, Pak Kiai meninggal kenapa? Overdosis ngaji tafsir. Hari habis khatam Ibnu Katsir ngaji At-Tabari terus, akhirnya overdosis meninggal, bunuh diri maksudnya, stres. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Habis ngaji lompat gedung, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Karena tidak ada yang didapatkan bagi orang yang menuntut ilmu kecuali as-sakinah, ketenangan di dalam jiwanya. Ketenangan di dalam jiwa. Justru semakin mereka belajar, semakin tambah iman mereka dan semakin dia mendapatkan ketenangan. Coba dibuka surat Al-Anfal ayat 2. Allah mengatakan innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka firman-firman Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambahlah iman mereka dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Artinya orang yang dia senantiasa mendengar firman-firman Allah akan meningkat keimanannya, yazid, bertambah imannya. Semakin bertambah imannya, semakin tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk perhatikan, para sahabat Nabi itu bukan orang yang kaya raya. Meskipun ada seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, orang yang kaya. Tapi mayoritas para sahabat orang yang susah.
kehidupannya susah. Bahkan uniknya pernah suatu ketika sahabat Nabi Umar bin Khattab, ya, Abu Bakar As-Siddiq ketemu di jalan papasan gara-gara menahan lapar, sama-sama cari makan. Bayangkan itu. Sahabat Nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala fil jannah, masuk ke dalam surga, lapar cari makan. Artinya hidup mereka tidak kaya. Tapi kita tidak pernah menemukan satupun kisah mereka stres, depresi. Jadi artinya letak kebahagiaan itu bukan pada harta, bukan di situ esensinya. Karena ratusan bahkan ribuan kisah orang yang kaya raya hidupnya stres itu banyak sekali cerita itu. Kalau kita mau searching di Google banyak artis yang followersnya banyak, yang tenar, mungkin dia segala bentuk kendaraan punya, Lamborghini, apapun dia punya, Ferrari punya, rumahnya di mana-mana, mati overdosis, kaya. Tapi kita menjumpai para sahabat Nabi SAW yang kita wajib menjadikannya sebagai acuan dalam kehidupan ini. Tidak ada satupun dari mereka yang depresi sampai mati padahal hidup mereka susah. Padahal hidup mereka susah. Kenapa? Karena mereka menuntut ilmu. Ngaji para sahabat itu. Setelah ngaji, mendengarkan firman Allah, sabda Nabi SAW, iman mereka naik. Sehingga tawakal mereka kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan selama ini masih teori ya. Mungkin 1-2 masalah oke, tawakal ala Allah. Dihantam 3 masalah, oh sudah mulai goyang lagi. Anak sing nawari, nggak masalah dah. Ya apa? Iku lakon dia kenalan, talk chair, insya Allah masalahmu beres. Ini badukun ini sip lah pokoknya. Mulai goyang imannya, gitu kan. Sekarang kalau nyoba-nyoba, kok taubat kan iso gampang. Delalah mari teko dukun kepleset, kemudian meninggal. Gimana coba? Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Jika kamu melakukan kesyirikan maka terhapuslah seluruh amalmu dan kamu termasuk orang yang merugi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan. Hati-hati, ini jangan main-main sama dosa syirik. Dosa yang paling besar itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus hati-hati. Nah, jadi para sahabat itu iman mereka kuat karena mereka ngaji, bersimpu di majelis ilmu, sehingga iman mereka kuat. Karena iman itu bisa naik dengan ilmu, bukan dengan otomatis. Iman itu meningkat dengan ilmu dan mengamalkan ilmu. Ilmu dan mengamalkan ilmu berbuah menjadi iman. Kalau cuma nuntut ilmu tapi nggak mengamalkan ilmu, ya seperti pohon yang tiada buahnya, tidak ada manfaatnya, nggak bisa dinikmati. Jadi ya, ilmu harus dibarengi dengan amal, sebagaimana wasiat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, dalam kitab Ushulus Salasah kan, dia mengatakan bahwasanya ada 4 hal yang wajib untuk diketahui bagi seorang muslim. Yang pertama, al-ilmu. Menuntut ilmu agama, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud din sallallahu bid'atillah. Menuntut ilmu yaitu ilmu yang berkaitan dengan mempelajari tentang hakikat Allah. Kemudian tentang ma'rifatullah, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengenal agama dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua, wal 'amalu bih, mengamalkannya. Jadi tugas bagi seorang penuntut ilmu setelah dia tahu ilmunya ya diamalkan. Lek ngaji tapi ngapunten perilakunya masih sama dengan yang tidak ngaji, ya tidak berbuah apa-apa. Yang penting ngaji, yang penting ngaji. Iya ngaji kok biar kita itu beramal gitu loh. Berubah. Mungkin yang dulu sebelum ngaji omongannya sembarang kebun binatang metu gitu. Tapi setelah ngaji ya lebih lembut. Jadi istri itu yang merasakan perubahan, Pak. Sampean kok maling ngaji kok tak delok-delok tambah apik. Wah, itu. Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan itu kita yang pertama adalah pasangan kita. Yang paling berhak pertama. Bersamaan itu adalah kedua orang tua kita. Dia harus tahu perbedaannya. Tapi lho Pak, sampean ngaji kok puancet ya kalau perbedaannya itu. Karena pasangan kita itu yang paling bisa menilai kita. Perbedaan kita itu paling bisa menilai karena hidup sehari dengan kita.
dalam beramalnya juga beda. Mungkin selama ini sholat asal-asalan, nggak tumak nina. Setelah ngaji, sholatnya lebih khusyuk, ya kan? Takbirnya sudah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, sujudnya sampai salamnya semua, wah nikmat. Kalau makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ilmu itu berbuah al-yakin, keyakinan. Dan al-jahl, kebodohan itu adalah menimbulkan keraguan-raguan. Jadi orang yang tidak paham ilmu agama, ibadahnya penuh dengan keraguan-raguan. Jadi mau bener kayak ragu-ragu, nggak yakin. Tapi kalau orang yang berilmu mantep, sholatnya mantep, puasanya mantep karena tahu ini puasa atau sholat yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Itu ya mas kalian. Nah, kembali kepada pembahasan bahwasanya seseorang yang dia menuntut ilmu agama, dia akan memahami hikmah-hikmah di balik takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin meningkat keimanannya. Ya, dengan dia meningkat keimanannya, kemudian semakin bertawakal kepada Allah, pada akhirnya apa? Disitulah dia akan mendapatkan ketenangan. Jadi pintu pertama untuk mendapatkan ketenangan itu al-ilmu. Itu pintu pertama. Setelah ilmu adalah iman. Tentunya ilmu amal ya. Kemudian iman. Setelah iman tawakal ala Allah. Baru setelah itu dia akan mendapatkan sakinah, ketenangan di dalam jiwanya. Dia akan mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa kok aku ngaji, tapi kok hatiku gak anyem, gak tenang, ada banyak faktor. Yang pertama bisa jadi salah milih tempat pengajian, bisa jadi. Mungkin yang dikaji bukan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting ngaji iso hahahe, yang penting iso guyu, misalkan. Ya nggak dilarang ngaji, ya sedikit humor, nggak masalah, boleh, bisa aja. Nabi juga terkadang seperti itu. Tapi esensinya bukan itu. Kita ngaji itu supaya tadi bertambah iman kita. Kok ngaji kok sholat jamaah males, pancet males, ya berarti nggak ngefek ngajinya gitu loh. Kalau kita habis ngaji, duduk masjid semua kok tambah semangat ibadahnya. Nah, itu berarti tanda-tanda ini. Berarti ngefek ngaji itu ngefek. Tadi kan pintu untuk mendapatkan sakinah, ketenangan apa dulu pertama? Ilmu sekaligus amal, kemudian iman, baru setelah itu tawakal ala Allah, sampailah kita kepada ketenangan di dalam jiwa. Ya, makanya untuk mencapai mendapatkan ketenangan itu nyarinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau cari sayur ya ke tempat sayur, jangan cari sayur di dealer gak ketemu. Cari kendaraan ya di dealer, jangan cari kendaraan di pasar. Di tempat orang jual sayur gak ketemu. Sama kalau kita mau cari ketenangan bukan di pantai, di gunung, gak ketemu kita. Cari ketenangan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Kita bisa buka surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Kata kuncinya apa? Keywordnya untuk menjadi tentram dengan apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mengingat Allah bisa dengan berzikir kepada Allah dan mendengarkan firman-firman Allah, yaitu duduk di majelis ilmu, ngaji. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati mereka tentram. Kata kuncinya hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum terasa nggak sih Bapak Ibu kalau habis ngaji kok yang merasa dices, emang merasa nggak kira-kira? Ini jawabannya surat Ar-Ra'd ayat 28. Tambah semangat. Tapi kalau misalkan nggak ngaji kok, iya memang ketika kita misalkan satu pekan saja kita nggak menghadiri majelis ini, mulai malas, satu persatu amalan akan mulai kita tinggalkan. Dimulai dari amalan-amalan yang sunnah. Sholat witirnya lewat, mungkin sholat qobliyah ba'diyahnya dulu lewat. Setelah itu sholat witirnya lewat, sholat tahajudnya lewat, duhanya lewat, lama-lama sholat berjamaahnya lewat. Padahal sholat berjamaah itu
keutamanya sangat tinggi. Salatul jamaah afdhalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Makanya orang yang cerdas itu adalah dia mengambil yang 27 apa satu? 27. Datang ke langgar musola ketika adzan dikumandangkan salat. Lagi-lagi qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu tahu kalau sholat berjamaah di masjid itu pahalanya 27 derajat. Adapun orang yang tidak berilmu, sholat nang omah gampang, yang penting sholat. Bukan yang penting sholat. Yang penting sholat kita diterima. Saya sering menyampaikan hal ini. Bukankah Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Maun, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Siapa tadi yang bilang yang penting sholat? Allah katakan di dalam Quran surat Al-Maun, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Ternyata orang-orang yang sholat juga dikatakan Allah celaka. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Artinya sholatnya itu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, adalah mereka sholatnya asal-asalan, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengajarkan kepada kita, bagi seorang laki-laki afdolnya sholat fil masjid, di masjid, bukan di rumah. Itu kecuali udzur, kecuali ada udzur, misalkan hujan yang sangat lebat, sehingga ya kita diberikan udzur untuk tidak sholat di masjid, atau dalam keadaan sakit, ya, gitu. Kemudian alladzina hum yura'un, orang yang riya dalam sholatnya nggak ikhlas, karena untuk mengharapkan ridho manusia. Wah, aku lek sholat nang masjid kok dikirone aku wis kok dirasani ambek jamaah gitu. Wah, nggak ikhlas namanya. Sholat supaya mendapatkan pujian daripada manusia, ini nggak ikhlas. Sholatnya di masjid. Jadi hadirin jamaah sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dia ingin mendapatkan ketenangan, ketenteraman, maka mulai dengan menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu, kemudian akan meningkat imannya, lalu kemudian akan tumbuh tawakal kepada Allah, sampailah dia kepada ketenangan. Coba dijelaskan Pak sensasinya Pak. Betul, walaupun mohon maaf mangan mie iwak asin ambek sambal terasi nikmat Pak. Serius ini, ya serius ini. Ketika kita sudah betul-betul mendapatkan sakinah dalam jiwa, istrinya mendapatkan ketenangan, suaminya juga, dan ini harus sinergi nih. Istri dengan suami harus bersinergi dalam kebaikan, ta'awun dalam kebaikan. Sama-sama kompak dalam menjalani kebaikan, sama-sama kompak dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, akan meningkat keimanannya sehingga besar tawakalnya kepada Allah. Sekapo masnya dina iki iwak asin sampai sambal terasi sekapo Bu. Sing penting alhamdulillah seisuk mangan. Karena tujuan kita makan kan bisa beribadah, bukan pada makanannya itu. Yang penting kita badan kita jadi enak. Nah, kalau lapar kan ya ibadah ya gak khusyuk juga gitu kan. Makanya kita kan makan itu tujuannya untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Nah, lagi-lagi ini perbedaan orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Orang yang berilmu tuh makan ada tujuannya Pak. Tapi orang yang tidak berilmu makan asal gadok aja kan gitu. Basa Surabaya ini. Ya, makan yang penting sampai naik mulut apa aja diturutin. Yang penting yang dia capai kenyang gitu. Tapi orang yang berilmu tidak, dia makan itu tujuannya untuk dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga makan itu tidak berlebih-lebihan. Hadirin jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaitu maqamul ghina 'an nasi bi miqdaril ilmi wal maghlumat. Fa kullama izdada ilmul 'alimi qawiyya bi yaqinuhu 'an nasi fi dinihi wa dunyahu. Tingkatan kaya dari manusia itu
dilihat dari kadar keilmuannya dan pengetahuan dia terhadap agama. Maka semakin bertambah ilmu seorang, semakin alim, semakin kuat keyakinannya untuk tidak bergantung kepada manusia dalam urusan agama dan dunianya. Jadi sejatinya orang yang kaya itu, Pak, adalah orang yang berilmu. Karena tadi kita sudah bahas, orang yang berilmu itu akan menambah keimanannya. Setelah itu apa? Akan melahirkan apa? Tawakal kepada Allah. Oh, Masya Allah, kita ini, Pak, diangkat jadi ajudannya Pak Prabowo. Oh, itu merasa urip itu tenang aja. Minimal cekelan apa ya, mobil sing larang itu apa ya? Fortuner lah gitu kan. Atau Lexus. Ya, kalau saya melihat pejabat-pejabat biasanya pakai Lexus. Ajudan presiden, ya kan? Jajan itu $1 semua. Ajudan presiden. Karena dia dekat dengan presiden. Bagaimana ketika seseorang dia mengenal Allah dan dekat dengan Allah, Rabbul Alamin, Rabb yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan seluruh alam semesta ini. Tidak ada yang paling kaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya ketika orang yang dia dekat dengan Allah, dia paling tenang hidupnya dan paling merasa kaya. Jadi orang yang memiliki ilmu, dia tidak akan bergantung sama manusia. Dan ketidaktergantungannya dengan manusia itu tergantung daripada ilmunya. Semakin tinggi ilmu seorang, maka semakin tidak bergantung kepada manusia dalam urusan dunia dan akhiratnya. Sehingga dia merasa kaya. Bukan sombong, namun karena dia tahu kunci-kunci untuk dekat dengan Rabb yang Maha Kaya. Dia tahu kunci-kunci dari setiap permasalahan dalam kehidupannya. Gimana nggak kaya? Tadi orang kaya yang nggak berilmu mentok bunuh diri karena tidak tahu ilmu. Tapi orang yang dia tahu ilmu, Masya Allah. Antumlah dulu ketika sekolah, tahu besok ujian, bahasanya besok eptanas, kan gitu kan. Pelajarannya misalkan pelajaran tentang sejarah, semalaman belajar. Delalah ketika ujian yang semalam dipelajari itu keluar, Pak. Dan banyak dari teman-teman antum yang tidak belajar, mungkin belajar tapi nggak keluar apa yang dipelajari. Antum kayaknya merasa orang paling bahagia di kelas itu, ya nggak? Mesam tuh loh. Lihat kanan, lihat kiri. Kenapa? Karena sudah tahu jawabannya. Udah anggapannya ranking 1 jelas sih. Padahal cuma baru satu soal, harus merosos paling bahagia di sekolah. Seneng lihat dulu koncone susah sih, garo-garo sirah, salah gak belajar. Sama. Orang yang tidak memahami ilmu agama, garo-garo kepala, Pak, pusing menghadapi permasalahan dunia ini, gak tahu jalan. Gak tahu solusinya. Uangnya tidak menyelesaikan permasalahannya. Tapi orang yang ahli ilmu, dia tahu kunci-kunci dari setiap permasalahannya. Karena dia belajar ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahannya dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dia ngaji, belajar Al-Quran sehingga paham itu. Walaupun dia misalkan sudah tawakal, sudah sholat, tapi kok nggak turun, nggak kasih solusi. Tapi dia belajar itu, dia tahu Allah tidak mungkin ingkar janji. Dan terkadang itu Bapak Ibu, solusi itu datang di persimpangan jalan. Ketika sudah mentok, itu benar-benar solusi itu ada. Mungkin hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini, sore hari ini pernah merasakan hal yang sama. Kami betul pernah merasakan sesuatu yang betul-betul mentok itu. Namanya manusia kadang-kala ada momennya kita tuh tidak punya uang lebih. Kebetulan pada waktu itu
betul-betul harus membayar gitu. Godaan syaitan ada saja, udah pinjam koperasi selesai, udah pinjam BRI mari, itu syaitan. Tapi ketika kita menuntut ilmu ngaji, kita yakin janji Allah pasti akan datang. Dan qadarullah masyafa'ala, di hari yang ditentukan solusi itu datang. Tahu-tahu ada saja yang menawarkan. Masya Allah. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tingkat ketawakalmu kepadaku, Allah? Sampai di mana ini? Allah kadang-kadang itu ngetes. Ada yang imannya mungkin mulai goyah. Ndi kok atur untuk solusi wis tahajud, wis duha, wis sedekah, pancet gak mari gak oleh-oleh. Lho seta. Wis mentok durung mentok. Ya. Nabi Zakaria itu doa berapa tahun baru dikasih anak? Nabi Zakaria. Iki nikah baru 2 tahun, 3 tahun mumet ora dikaroni anak. Ya manusiawi wajar. Tapi ingat Nabi Zakaria setelah tua renta baru dikaruniai anak. Nabi Ibrahim baru diberikan anak setelah beliau tua renta. Artinya doa beliau bukan 1 kali, 2 kali, puluhan kali. Lah kita ini doa berapa kali? Terus bolak-balik doa Ustaz. Ping piro? Ya wis lek dihitung itu ping 10, kurang 10. Terus kita berdoa kepada Allah sampai betul-betul Allah menurunkan solusi. Ini bedanya orang yang berilmu, orang yang ngaji dengan orang yang gak ngaji. Orang yang ngaji tawakalnya kuat sama Allah, santai saja, tenang saja, bismillah. Dijalani semua bismillah, Allah akan memberikan solusi. Enggak pernah kita temukan orang orang berilmu itu stres, depresi, itu tidak pernah kita temukan karena dia tahu ilmunya. Hadirin jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah al-iltizadu bil ma'rifah, merasakan nikmatnya ilmu. Dia orang yang ngaji, ya kata Imam Asyur, itu dia betul-betul merasakan nikmatnya ilmu. Ya, betul-betul merasakan nikmatnya ngaji, menuntut ilmu agama. Nikmat sekali itu ngaji. Dan beliau Imam Asyur itu membawakan dalil Quran surat Fatih surat ke-35 ayat 19 sampai dengan 22. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yastawil a'ma wal basir." Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Lebih nikmat mana orang yang melihat dengan orang yang buta? Orang yang melihat. Kita tuh bisa menikmati sesuatu karena melihat. Naik ke gunung, nikmatnya melihat pemandangan karena melihat. Adapun orang yang buta, dia tidak merasakan nikmatnya pemandangan, sesuatu yang memang seharusnya dia menikmati. Allah membedakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu adalah orang yang melihat dengan orang yang buta. Kemudian wa ma yastawil a'ma wal basir. Ya. Kemudian wala zulumatu walan nur. Tidak pula sama gelap dengan terang, cahaya. Nah, itu misalkan di rumah mati lampu, nikmat gak kira-kira? Pak, ayo makan. Opo, jangan rebung. Enak itu. Mau mari makan jangan rebung kan. Wah, nikmat ini. Tapi kan peteng, nikmat gak kira mangan iki? Wah, keselak Pak. Gak nikmat. Mau ke dapur ngambil sendok, gak jadi nikmat gara-gara kakinya kesandung. Wes maris, wes gak mangan aku. Gak enak wisan loro kabeh. Tapi kalau kita terang, jalan ini terang benderang, itu masya Allah nikmat. Iya kan? Nikmat betul. Kita merasakan kalau mati lampu kan gak nikmat. Ngecas HP orang iso, ya kan? Marah buka laptop yang gak iso, streamingan ya orang iso, mati lampu. Tapi kalau terang enak. Kemudian waladzillu walal harur, dan tidak pula sama orang yang teduh ya dengan yang panas. Lebih enak mana, teduh atau panas? Teduh. Orang yang berilmu itu orang yang teduh, hatinya teduh, kehidupannya penuh dengan keteduhan.
Tapi orang yang tidak berilmu panas, mudah emosi, mudah marah. Ya, itu orang yang tidak berilmu. Kita bisa melihat ciri-ciri itu. Tapi kita tidak pernah menjumpai ulama-ulama itu mudah marah, mudah. Kadang itu yang jadikan dalil Umar bin Khattab. Selalu dijadikan dalil Umar. Umar aja mudah marah. Loh, kita tidak memahami, berarti kita belum mempelajari tentang bagaimana biografi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar bin Khattab itu hati yang paling lembut, mudah menangis. Kadang kita itu kan dikit marah, yang jadikan dalil apa? Umar bin Khattab. Wis keliru dalil. Wes awakmu marah itu keliru san. Karena menyalahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Kita mendapati ulama-ulama dulu itu orang-orang yang sabar. Ibnul Mubarak itu orang yang sabar. Orang yang sabar sekali. Jadi para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, dan para ulama generasi salaf itu orang-orang yang sabar, yang teduh hatinya, sangat sabar. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala itu pernah di majelis seperti ini, ibunya datang marah-marah di majelis, marah-marah di majelis. Apa yang dilakukan oleh Ibnu? Padahal majelisnya Ibnu Jauzi itu dihadiri ribuan manusia. Itu kan izin ya. Waduh, Syekh imam diseneni ya ibu. Dimarahi, tapi Ibnu Jauzi hanya mendengarkan dengan rendah, dengan tawadhu. Dan beliau tidak sama sekali membalas ucapan daripada ibunya. Kemudian dia melanjutkan ceramahnya seperti tidak pernah terjadi sebuah masalah. Gak marah. Ya coba kalau orang tidak berilmu, ya apa sih bu? Aku ini lagi ngajar kan delok tak iki. Jamaah kabeh izin aku. Kalau tidak berilmu, bukan takaran orang yang berilmu yang hadir di depan di podium berceramah, itu bukan takaran orang berilmu. Orang yang berilmu itu ada faktor-faktornya. Di antaranya dia penyabar, tidak mudah emosi. Itu orang berilmu. Teduh, ucapannya penuh dengan kelembutan. Oh, gimana yang dia bahas tiap hari Al-Quran hadis? Kita mengetahui Al-Quran hadis itu bahasanya bahasa penuh dengan kelembutan. Sehingga gak cocok kalau orang ngaji Quran hadis bahasanya kasar, itu gak cocok. Gak cocok sama sekali. Harusnya lebih lembut, lebih sabar. Ya, inilah yang membedakan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Makanya ini juga yang menjadikan alasan kenapa menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Oleh karenanya, setelah kita mempelajari kelima hal ini, ya harapannya kita semakin semangat dalam menuntut ilmu agama, semakin termotivasi lagi untuk ngaji, mempelajari Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Karena sesungguhnya orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji itu berbeda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Berbeda dan tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Dan apabila apa yang kami sampaikan ada salah katanya, kami dari hati yang paling dalam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau memang para jamaah menemukan kesalahan dari apa yang kami sampaikan, silakan kami ditegur, silakan kami dinasihati, diluruskan apa yang salah. Karena sejatinya manusia itu tidak ada yang terbebaskan daripada kesalahan. Dan kita semua melakukan hal ini semata-mata untuk mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima segala amal saleh kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita. Akhirnya kita tutup kajian ini dan doatul majelis karena mau maghrib ya. Kita tutup doatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.